Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita mengetahui apa saja sih tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat mendeskripsikan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dapat mendeskripsikan mengenai dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila pada setiap zamannya. Yang ketiga, dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam segala bidang. Nah, selamat menyimak. Nah, kalau kalian mendengar kata Pancasila, apa sih yang kalian pikirkan? Tentunya kalian sangat tidak asing dengan perkataan Pancasila, di mana Pancasila ini telah kita terapkan sebagai dasar negara dan pedoman kita dalam berbangsa. Kemudian, Pancasila ini juga telah dipelajari di kelas 7 dan kelas 8, di mana kelas 7 kalian belajar mengenai proses perumusan dan pengesahan Pancasila, kelas 8 kalian belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tentunya Pancasila ini sejak disahkan pada tahun 1945 sampai saat ini mengalami pasang surut yang sangat dalam. Mungkin pernah ada upaya untuk menggantikan Pancasila ini dengan ideologi lain pula. Nah, kita belajar dari masa ke masa nih pada saat ini. Di sini ada 4 masa. Yang pertama masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi. Pertama kita belajar dari masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan ini terhitung sejak tahun 1945 sampai dengan 1959, di mana di masa awal kemerdekaan ini banyak terjadi pemberontakan yang diusahakan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Apa aja sih? Yang pertama ada gerakan pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso pada tahun 1948. Gerakan ini ingin membentuk negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di mana DITI ini bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Dari 2 contoh yang disebutkan tadi, dibuktikan bahwa terjadinya upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Nah, selain yang disebutkan 2 tadi, terdapat pula pemberontakan Republik Rakyat Maluku atau RMS yang dilakukan pada tahun 1950 untuk membentuk negara baru. Selain itu ada pula Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau yang disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta pada tahun 1957 sampai 58 untuk mengkritik pemerintahan RI pada saat itu. Kemudian terdapat pula APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang juga pada tahun 1950 melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan. Nah, pada tahun 1950 ini terjadi pula perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1955 pertama kali dilaksanakan pemilu yang dianggap paling demokratis pada masa itu. Kemudian pada 5 Juni 1959 dikeluarkanlah dekret presiden. Dan sebenarnya pada masa ini itu demokrasi Pancasila itu tetap diterapkan, namun pada penerapannya terasa seperti demokrasi liberal, tepatnya pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Kita lanjut ke masa Orde Lama. Nah, selanjutnya adalah masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, pada periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin, di mana pemerintahan hanya berpusat pada pemerintah pusat. Pada masa ini terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Presiden Soekarno diterapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan presiden yang membubarkan DPR yang telah dipilih pada hasil pemilu sebelumnya. Padahal seharusnya DPR itu merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggotanya adalah DPR gotong royong yang dilantik dan diberhentikan oleh presiden. Nah, kemudian pada masa Orde Lama ini terjadi pemberontakan G30S PKI tepatnya pada tahun 1965 yang ingin menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis dan menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Akibatnya dari pemberontakan itu terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno menjadi Jenderal Soeharto.
di mana yang disebut dengan masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, visi dari Soeharto ini sendiri ingin membuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih murni dan konsekuen kembali. Namun nyatanya pemerintahan pada masa Soeharto ini tidak jauh berbeda dengan masa Soekarno atau masa Orde Lama. Karena di dalam pemerintahan ini, pemerintahan tetap otoriter atau bertindak sewenang-wenang. Pelaksanaan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin dianggap murni dan konsekuen ini hanya sebagai alat politik belaka, di mana tidak benar-benar terwujud pada masa ini. Kemudian Soeharto dilengsarkan pada tahun 1998 oleh mahasiswa dengan adanya demo besar-besaran yang dilakukan di depan gedung DPR, yang kemudian Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden karena setelah menjabat selama 32 tahun. Nah, yang terakhir adalah masa reformasi sampai saat ini. Harapan lahirnya masa reformasi ini dapat mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih murni dan konsekuen lagi. Tentunya pada masa ini terdapat banyak sekali tantangan. Salah satunya ialah masyarakat yang serba bebas, baik dalam berbicara, berorganisasi, dan sebagainya. Nah, kebebasan ini sebenarnya adalah suatu yang positif maupun bisa juga dikatakan negatif. Positif itu dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Apabila negatif itu dapat merugikan bangsa Indonesia kita sendiri. Tantangan lainnya ialah persatuan dan kesatuan yang saat ini sudah mulai pudar. Contohnya terjadi banyak tawuran maupun adanya konflik yang terjadi antar suku. Nah, tentunya kita perlu komitmen antar di dalam bangsa Indonesia kita sendiri untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila ini tetap murni dan tetap sesuai dengan kaidah Pancasila itu sendiri. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi dari negara kita, di mana Pancasila ini merupakan gagasan atau ide yang berisi pedoman kita dalam mencapai cita-cita bangsa kita. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi terbuka, di mana yang dimaksud adalah ideologi yang diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya dari masyarakat itu sendiri, bukan dari luar. Kemudian sebagai ideologi terbuka, Pancasila ini bukan sesuatu yang hanya dibenarkan saja, tetapi Pancasila merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Ideologi Pancasila ini bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu, teknologi, dan perkembangan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama ada nilai dasar yang berisi tentang hakikat dari 5 sila Pancasila itu sendiri. Yang kedua ada nilai instrumental yang berisi mengenai penjabaran nilai dasar ideologi yang berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga yang melaksanakannya. Yang ketiga terdapat nilai praktis, yaitu realisasi dari nilai instrumental yang diterapkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila secara struktural juga memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme, yang kedua dimensi normatif, yang ketiga dimensi realitas. Selanjutnya adalah perwujudan nilai Pancasila di dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, kita bisa lihat perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum, di mana perwujudannya ini dalam bidang politik seperti yang kita tahu adanya pemilihan umum. Dengan kita mengikuti pemilihan umum, tentunya kita telah menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita. Dalam bidang hukum, contohnya ialah adanya peraturan perundang-undangan maupun undang-undang dasar yang berlandaskan pada Pancasila, dan kita menerapkannya pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini sebenarnya banyak, namun bidang ekonomi yang cocok dengan Pancasila itu yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, seperti kita aktif dalam koperasi, kita membeli dan mencintai produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini adalah bidang sosial budaya, di mana dalam bidang sosial budaya ini kita dapat melandaskan sikap kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya ialah kita mengikuti kegiatan siskamling yang dilakukan oleh RT kita, dan kita juga menjaga keamanan rumah maupun lingkungan sendiri. Nah, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami sejarah yang cukup panjang, di mana Pancasila ini tentunya mengalami pasang dan surut. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman kita dalam berbangsa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.